forest conversion during the vast, uncut forests that remain within lands already slated for logging are at a high risk of degradation or loss. Pagi. Jadi kita mau Yo, what is that? itu ada Awalnya saya merasa senang dengan perjalanan ke Kampung Mapar, bertemu masyarakat di sana dan melihat kondisi kampungnya. Semua baik-baik saja sampai satu perasaan berubah ketika bertemu dengan ini. itu ada dermaga. Terdapat dermaga yang terbuat dari kayu, juga terdapat tumpukan kayu, dan ya, terdapat perusahaan kayu di sana. Yang entahlah apa hanya kayu yang dorang ambil atau SDA yang lain juga. Dan ketika saya coba buka di Google Earth, saya terdapat lokasinya. Dan hal inilah yang menyebabkan saya untuk cari tahu tentang kabel hutan di tanah Papua. Kamu tahu, hutan merupakan penyumbang oksigen terbesar kedua setelah laut. Dan pada intinya memiliki peranan dan manfaat penting bagi kehidupan di bumi, terutama dalam mencegah terjadinya perubahan iklim yang sedang terjadi. Climate change outcomes. Climate change. Many point to climate change as the cause. For more on the climate crisis Here and around the globe, climate change today is in action. Terdapat beragam definisi juga pengertian tentang hutan di sini, jadi kami bisa hentikan video untuk sementara, lalu baca, lalu lanjutkan lagi. Hutan di tanah Papua disebut sebagai paru-paru dunia. Lahan berhutan seluruh Indonesia pada tahun 2019 seluas 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Sedangkan 40% hutan primer tersisa di Indonesia berada di Papua dan Papua Barat. Hutan Papua adalah satu-satunya hutan Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan kurang lebih 20.000 spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 mamalia, dan 223 reptil. Terdapat juga jenis-jenis hutan di Indonesia, mulai dari jenis hutan berdasarkan iklim pembentuknya, hutan berdasarkan bentang alam, hutan berdasarkan tipe pohon, hutan berdasarkan asalnya, hutan berdasarkan pembentukannya, dan hutan berdasarkan fungsi. Namun secara umum negara menilai hutan dari dua segi, yaitu Segi status, dan yang kedua adalah segi fungsi. kamu sudah lihat video di awal tadi itu, jadi hal itu membuat saya bertanya-tanya sebenarnya ada berapa banyak dan daerah di tanah Papua mana yang hutannya itu dijadikan lahan perkebunan, juga pertanian, dan lain-lain. Nah, dari Provinsi Papua, yang pertama adalah Kabupaten Bovendigul. Yang kedua adalah Kabupaten Mapi. Yang ketiga adalah Kabupaten Merauke. Yang keempat adalah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmu. Dan yang kelima adalah Kabupaten Mimika. Sedangkan dari Provinsi Papua Barat, yang pertama adalah Kabupaten Sorong. Yang kedua, Kabupaten Sorong Selatan. Yang ketiga adalah Kabupaten Maibrat. Yang keempat, Kabupaten Fakfak. Yang kelima, Kabupaten Manokwari Selatan. Yang keenam, Kabupaten Teluk Bintuni. Yang ketujuh, Kabupaten Manokwari. Dan yang kedelapan adalah Kabupaten Teluk Wondama. Jadi itu adalah daerah dan perusahaan yang beroperasi di tanah Papua yang ya mungkin ada yang sempat tidak saya sebut. Dan sebagian dari perusahaan-perusahaan itu ada yang izinnya sudah dicabut dan akan dicabut. Oke, quick story sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Waktu Tong tiba dan selesai bertemu masyarakat di Balai Kampung Mapar dan Tong sudah mau bergerak menuju ke Kampung Akar dengan berjalan kaki, tiba-tiba Tong didatangi beberapa bapak-bapak. Mereka membawa sebuah kertas yang adalah surat izin perusahaan atau sejenisnya yang bertanda tangankan gubernur kalau tak salah. Salah satu bapak bilang gini, kalau misalkan gubernur sudah diganti, apakah surat itu bisa diganti atau tidak? Karena terdapat beberapa masalah yang terjadi dengan masyarakat. Lalu kemudian dijawab begini, sebaiknya bapak dorang langsung bertemu dengan kantor terkait dengan ini supaya lebih jelas.
Dan izin perusahaan itu masih panjang, kemungkinan ditandatangani gubernur sebelumnya. Sayangnya, saya tidak tahu kenapa saya tidak dokumentasikan peristiwa itu, baik foto maupun video. Mungkin terbawa suasana dan kita dalam posisi juga sedang mau segera ke kampung akar. Sebenarnya ada banyak sekali peraturan yang mengatur tentang hutan, perizinan, dan lain-lain yang termuat dalam gambar ini. Lalu kemudian tentang perizinan. Ya, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk itu. Ya, pokoknya tuh ada itu prosedur juga alurnya. Tapi saya coba menjelaskan yang saya tangkap dari yang saya pelajari dan menjelaskan yang simple untuk dipahami sendiri. Apalagi untuk orang awam kayak orang. Oke. Nah, saya kasih contoh saja, si mafia namanya. Nah, misalkan mau pergi bikin permohonan perizinan perkebunan di wilayah Kabupaten Mimika, berarti izinnya diberikan oleh bupati. Sementara kalau misalkan mencakup 2 wilayah kabupaten atau lintas kabupaten, berarti izinnya diberikan oleh gubernur. Dan tentunya ada tembusan-tembusannya. Misalkan izinnya sudah diberikan, ya ada lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. By the way, gubernur atau bupati juga bisa menolak permohonan dengan alasan yang jelas. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud salah satunya adalah menyelesaikan hak atas tanah yang akan dijadikan usaha. Nah, itu adalah contoh izin perkebunan. Selain itu, juga terdapat izin usaha kehutanan dan juga izin pertambangan. Nah, kira-kira dan kurang lebihnya itu kayak gitu. Oke, saya senang karena Provinsi Papua Barat sudah dijadikan provinsi konservasi. Nah, ada satu kejadian yang belum lama terjadi, di mana Gubernur Papua Barat sebelumnya bersama dengan tim melakukan evaluasi tentang hutan yang masih bisa diselamatkan dari perkebunan-perkebunan tadi. Nah, setelah melakukan evaluasi, dalam laporannya itu terbukti ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Jadi hasilnya ada izin yang dicabut dan akan segera dicabut. Dan hutan yang berhasil diselamatkan itu akan diolah oleh masyarakat dan statusnya akan diubah menjadi kawasan hutan. Dan berita yang belum lama ini adalah Bupati Sorong yang sebelumnya juga digugat karena mencabut izin perusahaan. Saya berikan apresiasi atas yang beliau-beliau sudah lakukan, pencabutan izin. Sungguh luar biasa. Beberapa masalah yang saya identifikasi adalah hilangnya kawasan hutan akibat pengundulan, bencana alam seperti longsor dan banjir, hilangnya keanekaragaman hayati, pengaruh terhadap siklus air, dan perubahan iklim yang dimana Indonesia menandatangani Paris Climate Agreement pada tahun 2015 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pada dasarnya, masyarakat di Papua itu tidak susah makan karena bisa berkebun, berburu, melaut, dan memperoleh air untuk kebutuhan. Dari sisi ekonomi, hutan juga bermanfaat bagi masyarakat. Misalkan, hasil berkebun, berburu, atau melaut tadi mereka jual, kemudian uang itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan sandang ataupun ditabung. Namun, tidak hanya dari sisi ekonomi. Salah satu hal penting lagi adalah bahwa hutan merupakan bagian dari budaya, identitas, dan sejarah kehidupan dan cara hidup masyarakat, yang mana itu turut menjaga hutan tetap terjaga kelestariannya dari turun-temurun. Misalkan hutan digunduli, maka masyarakat bisa kehilangan sumber pangan mereka, sungai tercemar maka akan kehilangan air untuk minum, mencuci, dan bahkan makan juga, dan bisa jadi kehilangan identitasnya. Indonesia dulu terkenal dengan negara penghasil kayu mentah terbesar di dunia. Dan sampai sekarang itu, ya Tong bisa lihat di Papua bahwa sebenarnya illegal logging masih banyak, apalagi yang punya izin usaha kayu. Dan di tanah Papua juga lagi masif pembangunan, jadi saya pikir permintaan kayu juga meningkat. Ya bagaimana deforestasi mau turun? Sejak dulu, sudah terjadi alih fungsi hutan, mulai dari pelepasan lahan untuk transmigrasi atau pemukiman, juga bisnis kayu, kemudian juga untuk pertambangan, pertanian, dan juga perkebunan. Indonesia juga menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun Uni Eropa mengeluarkan kebijakan larangan impor CPO dan produk turunannya. Namun tetap saja Indonesia masih melanjutkan keinginan untuk mempromosikan keberlanjutan kelapa sawit karena sawit merupakan komoditas nomor 1 Indonesia dan menyumbang devisa terbesar negara. Dan kamu tahukah tidak soal pengembangan pangan skala besar atau food estate yang sebelumnya juga gagal yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Karena berhubungan dengan ketahanan pangan, terutama pas COVID-19 melanda. Dan kalau tersalah itu, salah satu daerah yang akan menjadi tempatnya itu adalah Merauke.
Karena hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan terdapat dalam Undang-Undang 1945. Jadi misalkan mau cari data perizinan atau dokumen pendukung lain tentang industri perkebunan, pertanian, dan pertambangan bisa lebih mudah dan membuat masyarakat juga tahu. Juga macam tong jadi tahu yang punya itu siapa-siapa saja. Menurut saya, semua lapisan ini bermasalah. Peraturan dalam negara ini sebenarnya sudah sangat jelas, tapi masih ada celahnya juga yang dimanfaatkan oknum-oknum dalam lapisan ini untuk memperoleh keuntungan. Sebenarnya, kan bisa lihat grafik ini, di mana permasalahan pelepasan lahan untuk perkebunan itu sudah bermasalah dari era-era pemimpin-pemimpin sebelumnya. Persoalan tumpang tindih perizinan, pelanggaran administrasi, pelanggaran operasional, potensi hutan terlantar, perusahaan yang sama sekali belum beroperasi. Pokoknya, terdapat banyak masalah perizinan. Lalu beberapa masalah yang ditemui di masyarakat adalah yang pertama, state capture corruption adalah modus korupsi dalam mekanisme pelayanan publik, pengadaan, pemberian izin yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa di pemerintah. Caranya, korporasi sawit menggunakan kekuatan ekonomi politik mereka yang besar untuk mengarahkan dan mengintervensi kebijakan pemerintah tingkat pusat dan daerah untuk memuluskan perizinan dan mendapatkan privilege lainnya. Hasilnya, semua hal terkait operasi mereka tampak sah, tetapi hakikatnya tidak legitimate. Yang berikut adalah manipulasi dan penipuan atas nama representasi kesepakatan suara masyarakat. Dalam upaya mengambil alih tanah adat, korporasi sawit seringkali hanya melibatkan elit adat yang mereka tunjuk secara sepihak, lalu memberikan label kepada mereka sebagai representasi komunitas tersebut. Mereka mengabaikan dimensi etnografis dan keragaman kompleks di masing-masing komunitas adat. Yang berikut, tekanan yang kerap berujung pada tindak kekerasan baik simbolik maupun fisik menjadi modus berikutnya. Dalam beroperasi, korporasi sawit selalu melibatkan pihak keamanan. Tak hanya sebagai penjaga keamanan, aparat juga digunakan untuk mempermudah tujuan-tujuan tertentu sejak perizinan hingga pengembangan produksi. Yang berikut, obral janji palsu. Kerap terdengar cerita dan pengakuan dari komunitas adat di sekitar area korporasi sawit yang menyerahkan tanah adat mereka karena janji-janji tertentu, mulai berupa uang, jabatan, pekerjaan, hingga jalan-jalan. Selain itu, ada pula korporasi sawit yang pada awalnya berjanji tidak akan menguasai tanah itu selamanya dan menyatakan masih ada hak masyarakat untuk mengelola tanah adat. Pada praktiknya, janji tersebut hanya dipenuhi setengah hati, bahkan diingkari. Meskipun terdapat moratorium sawit, tetapi pemerintah masih tetap berkomitmen untuk melanjutkan perkebunan sawit, apalagi ditambah dengan adanya Omnibus Law juga. Yang menjadi perhatian menurut saya adalah yang pertama, kesadaran dari tong semua tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan demi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Salah satu contoh yang saya suka itu yang diposting salah satu LSM di mana masyarakat memilih pohon yang akan ditebang lalu kemudian melakukan ritual seperti menghormati dan berterima kasih begitu sebelum ditebang, lalu kemudian sudah disiapkan bibit pohon baru untuk ditanam. Yang kedua, pentingnya pembelajaran tentang hutan khususnya di tanah Papua terhadap generasi muda terutama di sekolah-sekolah di Papua. Yang ketiga, perbaikan dan penyelarasan peraturan dari pusat hingga daerah serta pelaksanaannya. Yang keempat, penegakan atau penerapan hukum yang tegas. Yang kelima, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Yang keenam, pentingnya keterbukaan informasi publik tentang perizinan. Yang ketujuh, perbaikan pengelolaan atau tata kelola hutan. Yang kedelapan, penerapan kebijakan One Map Policy. Yang kesembilan, mempercepat pengakuan wilayah adat dan pemulihan hak masyarakat adat serta penyelesaian kasus kekerasan dan konflik tenurial secara serius berbasis HAM dan penguatan ekonomi, penguatan advokasi, pelestarian ekologis berbasis pengetahuan lokal, dan pendampingan masyarakat adat berbasis HAM. Hilang dan terampasnya tanah adat, rusaknya ekosistem hutan, sungai, danau, kebun sagu, lembah atau bukit, savana, rawa-rawa, gambut, dan alam mereka bukan semata hilangnya sumber pangan, sumber ekonomi, atau sumber penghasilan harian, tapi terikut hilang yang melekat di dalamnya seperti sistem nilai, tradisi, ritual, tembang atau lagu, bahasa, totem, wilayah sakral, sesembahan, identitas, agama lokal, pengetahuan, kearifan, dan bahkan peradaban mereka secara menyeluruh. Masalahnya ada pada manusia. Jika manusia memiliki kekuatan membuat strategi yang begitu terencana untuk menghancurkan alam di tanah Papua dan menjadikan serta mengubahnya menjadi lahan bisnis,
Seharusnya manusia memiliki kekuatan juga untuk menjaga kelestarian dan mengembalikan alam yang sudah dirusak menjadi lebih baik. Luas. Entah grafiknya naik atau turun, laju deforestasi tetap berlanjut dan kawasan hutan menjadi berkurang. Semoga hutan di dunia, hutan di Indonesia, dan terutama hutan di tanah Papua tetap terjaga dan menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaannya. Oke, sekian dan terima kasih untuk orang-orang luar biasa yang mampir untuk nonton. Juga maaf jika ada visual dan kata-kata yang menyinggung ataupun informasi yang kurang ataupun lebih. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Berikan kampus saran, kritik, dan juga pendapat pada kolom komentar di bawah. Hormat, Kamanta.